Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari. Kali ini saya akan membuat video tentang jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen display kelas yang diampu oleh Ibu Nur Atiko MPD. Selamat menonton. Oke, soal yang pertama yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya, namun demikian terdapat perbedaan antar satu dengan yang lainnya. Jelaskan hubungan dan perbedaan tersebut. Pertama, kita bahas tentang pengelolaan kelas dulu. Pengelolaan kelas merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan pengajaran yaitu mencakup semua kegiatan belajar seperti menyusun rencana, terus diskusi, bertanya, lalu memberi informasi dan penilaian. Itu termasuk ke dalam pembelajaran atau pengajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Lalu, apa kaitan erat antara pengelolaan kelas dan pengajaran? Kaitan eratnya yaitu apabila pengelolaan kelas optimal, maka dalam proses pengajaran akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pengajarannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Yaitu seorang guru haruslah memiliki keterampilan dasar yang baik. Nah, salah satu contoh keterampilan dasar dari seorang guru adalah keterampilan dasar penguatan positif dan keterampilan dasar penguatan negatif. Apa perbedaan dari penguatan positif dan penguatan negatif? Nah, pertama, keterampilan penguatan positif yaitu tindakan yang menyenangkan berupa pujian, memberi hadiah, atau mengapresiasi dengan hal-hal yang positif. Tujuannya untuk memperkuat suatu tingkah laku yang sudah baik dengan harapan tingkah laku tersebut dapat ditingkatkan serta berulang di masa yang akan datang. Contoh penguatan positif yaitu jika ada siswa dengan skornya tinggi, seorang guru harus memberi pujian atau memberi hadiah atau mengapresiasinya. Nah, yang kedua yaitu keterampilan penguatan negatif. Suatu tindakan dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya, misalkan di dalam kelas ada yang berisik. Nah, guru menegurnya dengan cara memberi sindiran pada siswa tersebut. Itu termasuk ke dalam contoh keterampilan penguatan negatif. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara guru mengenali kecerdasan, minat, dan bakat siswa di dalam kelas. Lalu apa yang harus guru lakukan ketika sudah mengenali kecerdasan, bakat, dan minat siswa tersebut? Yang pertama, bagaimana cara mengenali kecerdasan, minat, dan bakat siswa. Minat dan bakat siswa serta kecerdasan bisa dikenali dengan kebiasaan dan perilaku siswa. Perilaku yang dilakukan siswa ini banyak dilakukan atas dasar minat, terlebih jika perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang. Lalu, bakat harus diimbangi dengan minat. Oleh sebab itu, tugas guru dan orang tua harus mendukung dan memotivasi anaknya untuk berminat terhadap bakat yang dimilikinya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan guru ketika sudah mengenali kecerdasan, minat, dan bakat siswa? Yang harus dilakukan guru adalah membantu siswa untuk yakin dan fokus pada minat bakatnya. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan bakat siswa tersebut. Lalu, tingkatkan motivasi siswa untuk mengembangkan dan melatih minat bakatnya tersebut. Terakhir, yaitu beri pujian atau penghargaan untuk setiap usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut. Soal nomor 4, yaitu berikan satu kasus tentang penerapan pendekatan resep di dalam kelas. Pertama kita bahas pendekatan resepnya dulu ya. Sesuai dengan namanya yaitu resep. Jika terjadi pada seorang juru masak, resep itu apa sih? Resep itu kan daftar-daftar yang harus dilakukan oleh si juru masak tersebut, misalkan memasukkan bawang, memasukkan air. Nah, sama halnya dengan pendekatan resep ini. Pendekatan resep ini berisi tentang daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh guru atau yang tidak harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Nah, salah satu contoh kasusnya dalam sebuah kelas yaitu jika seorang guru dan murid-muridnya sudah menyepakati aturan kelas yang sudah dibuat beserta dengan hukumannya. Lalu ada seorang siswa yang melanggar. Nah, apa sih yang harus dilakukan guru jika ada seorang siswa yang melanggar? Kita lihat ke buku resep, yaitu siswa yang melanggar akan diberikan hukuman. Nah, berarti guru wajib memberikan hukuman pada siswa yang melanggar tersebut.
Pertanyaan nomor 5, yaitu jika Anda seorang guru MI atau SD, pendekatan apa yang Anda lakukan terhadap siswa? Bagaimana cara menghadapi siswa yang pendiam dan siswa yang hiperaktif dalam satu kelas yang sama? Lalu pendekatan apa yang akan Anda lakukan kepada siswa tersebut? Pertama, cara menghadapi siswa yang hiperaktif, yaitu dengan cara jauhkan siswa tersebut dari tempat duduknya di dekat jendela. Maksudnya, siswa tersebut jangan duduk di dekat jendela. Karena apa? Di dekat jendela itu banyak orang yang berkeliaran, banyak yang berlalu lalang, tentu akan mengganggu konsentrasi dari siswa tersebut. Lalu yang kedua, posisikan tempat duduk siswa tersebut di dekat meja guru, agar guru lebih mudah memperhatikan siswa tersebut. Lalu yang ketiga, tatap matanya saat berinteraksi, karena akan memberikan perasaan bahwa guru perhatian terhadap siswa yang hiperaktif tersebut. Yang selanjutnya, jika konsentrasinya buyar, maka tepuk pundaknya agar siswa tersebut kembali fokus. Lalu yang terakhir, beri pujian atas usaha-usaha siswa tersebut. Yang kedua yaitu cara menghadapi siswa yang pendiam. Nah, pendiam ini bisa ada dua faktor. Kita kenali dulu penyebabnya apa dia pendiam. Bisa karena faktor internal, yaitu keluarganya atau emang dasar dari kepribadiannya. Lalu faktor yang kedua bisa karena lingkungannya, dia merasa tidak nyaman atau merasa dikucilkan. Lalu ajak siswa tersebut berinteraksi sesuai minatnya. Karena kebanyakan siswa pendiam itu tertutup, maka guru sendiri yang harus menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan siswa pendiam tersebut. Lalu yang ketiga, mendorong untuk berani tampil, dan jika sudah berani tampil, mengapresiasikan dengan pujian atau penghargaan atas usaha siswa tersebut. Lalu pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap siswa yang pendiam dan hiperaktif tersebut? Pendekatan yang cocok adalah pendekatan emosional dan sosial, karena belajar tanpa keterlibatan emosional dan kegiatan saraf tidak akan efektif untuk merekatkan pelajaran dalam ingatan. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas adalah sebuah proses untuk membentuk iklim kelas di mana terciptanya suasana emosional dan hubungan sosial yang positif. Contohnya yaitu suasana hati yang saling menghormati, menghargai, mencintai antar guru dan sesama siswa sebagai sebuah komunitas belajar. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana strategi guru dalam menjalankan prinsip pengelolaan kelas tantangan agar peserta didik tidak takut menerima tantangan dari guru. Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan, atau apapun yang digunakan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran haruslah bersifat menantang. Kenapa harus menantang? Karena jika siswa sudah merasa tertantang, siswa akan lebih mencari tahu dan akan lebih berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, guru dapat membuat mereka tertantang dengan cara-cara yang kreatif dan selalu hadir dengan sesuatu yang baru, yang sifatnya tidak terlalu mudah. Tidak terlalu mudah di sini yaitu tidak terlalu menantang. Lalu tidak terlalu sulit, karena kalau tantangannya terlalu sulit akan memberatkan siswa dan akan membuat frustasi siswa. Jadi berikan tantangan yang mudah-mudah saja atau yang kira-kira bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Pertanyaan nomor 7, yaitu ada sebuah kasus di dalam kelas. Jika Anda seorang guru, apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus tersebut? Pertama, saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman siswa tersebut untuk tidak mengucilkannya apalagi membulinya. Karena siswa tersebut memiliki penyakit juga bukan atas dasar kemauannya. Coba bayangkan, jika Anda memiliki penyakit, lalu dijauhi oleh teman-teman, dibully oleh teman-teman, rasanya kan tidak enak. Makanya jangan menjauhi teman yang sakit tersebut. Yang kedua, menegur siswa yang memiliki penyakit tersebut untuk sering-sering mengganti perban yang ada di lukanya, agar bau dari penyakitnya itu tidak terlalu menyengat. Lalu, yang ketiga, jika tetap mengganggu proses pembelajaran, maka dengan berat hati, saya akan memberikan pemahaman kepada siswa untuk siswa tersebut
agar belajar di rumah saja. Demi kenyamanan bersama kan, mungkin dengan siswa tersebut belajar di rumah, luka di kakinya akan cepat sembuh karena tidak banyak gerak, dan teman-teman yang ada di kelas juga bisa belajar dengan nyaman dan tentram tanpa terganggu oleh bau tersebut. Soal nomor 8, yaitu bagaimana peranan teknologi di dalam kelas. Seberapa penting peranan teknologi tersebut? Nah, pentingnya teknologi dalam pengelolaan kelas menurut saya sangat penting. Teknologi mampu memperlancar kegiatan pembelajaran bagi siswa dan mampu memudahkan guru dalam mentransfer pembelajaran atau dalam mentransfer materi-materi pembelajaran. Teknologi kaitannya dengan proses belajar mengajar adalah sebagai media yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Jika proses pembelajarannya bisa efektif dan efisien, maka pengelolaan kelasnya pun akan lebih efektif dan efisien juga. Pertanyaan nomor 9, yaitu jelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan kelas. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, guru besar dari UNY dalam bidang manajemen pendidikan, indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas ada 2. Yang pertama yaitu terciptanya kondisi atau suasana belajar mengajar yang kondusif. Yang kondusif itu bagaimana? Tentu yang tertib, lancar, disiplin, dan bersemangat siswa-siswanya. Lalu yang kedua yaitu terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa yang lainnya. Bagaimana hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa tersebut? Bisa dengan banyak diskusi, lalu tanya jawab, lalu mereka kompak dan bersemangat dalam pembelajaran. Itu termasuk hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa. Sekarang ke pertanyaan ke-10, yaitu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara guru melakukan tindakan-tindakan preventif bagi siswa yang tidak terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran? Nah, di sini pembelajarannya yaitu pembelajaran daring di masa pandemi sekarang. Pertama, arti preventif itu apa? Preventif adalah tindakan mencegah atau supaya jangan terjadi apa-apa. Tindakan guru mencegah terbentuknya siswa yang tidak terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran. Menurut saya yang pertama yaitu guru tetap memberikan materi-materi pembelajaran agar siswanya di rumah tetap belajar. Materi-materi pembelajarannya tentu sesuai dengan yang seharusnya diajarkan ya. Lalu yang kedua, guru tetap memberikan tugasnya yang sederhana saja. Misalkan lebih baik lagi jika tugasnya yang melibatkan peran orang tua. Contoh tugasnya seperti yang dialami oleh saya sendiri, adik saya mendapat tugas untuk menyanyikan lagu nasional bersama orang tua. Itu kan ada dukungan dari orang tuanya, ada peran orang tuanya di situ. Nah, itu tugasnya bagus dan sederhana. Lalu menggunakan media yang tepat dan bervariasi untuk proses pembelajaran. Media yang tepat dan bervariasi bagaimana? Contohnya seperti misalkan menggunakan aplikasi WA, Google Classroom, atau memberikan video-video pembelajaran tentang materi yang sedang diajarkan. Nah, yang terakhir ini sangat penting, yaitu guru harus sering berkomunikasi dengan orang tua siswa. Karena apa? Dalam proses pembelajaran daring ini, peran orang tua sangat dibutuhkan, sangat penting. Karena jika guru sudah melakukan cara-cara yang tadi saya sebutkan, tapi orang tua di rumahnya acuh dan siswa tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, tentu siswa tidak akan terlibat secara optimal karena tidak ada bimbingan dan dukungan dari orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anaknya, apalagi di masa pandemi sekarang. Hore, selesai. Mohon maaf jika jawabannya kurang maksimal atau ada yang salah, karena saya sendiri masih belajar, butuh bimbingannya, butuh saran dan kritikannya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.